Kebijakan terkait biro kredit itu di setiap negara bisa berbeda, Mas. Nah, Indonesia sendiri ini menganut sistem dual reporting system. Di dalam skor ini biasanya dia ada 5 grade, mulai dari very low risk, average risk, high risk, dan very high risk. Jadi ada 5 grade, di mana setiap grade ini mencerminkan probability of default atau kemungkinan macet kita itu berapa persen. Yeah. Gitu ya. Di beberapa perusahaan global itu biasanya ada tren tuh ya. Pada saat secara global itu kondisi lagi kurang bagus, biasanya di level-level senior itu dari orang-orang finance tuh. Sangat kurang bagus ya. Nah, jadi mereka tuh strateginya adalah gimana bertahan dulu, ya kan, efisiensi dan sebagainya. Pada saat secara global ini sudah membaik, biasanya di level-level CEO dan lain sebagainya itu dari orang sales ini. Karena mereka harus memikirkan, oh ini saatnya perusahaan udah mulai tumbuh, gitu kan. Banyak perusahaan itu gagal, bukan karena kompetitor lebih bagus, tapi dia yang lebih jelek. Iya ya. Dan itu saya lihat banyak perusahaan yang seperti itu. Jadi, Halo, selamat siang para Sobat Leaders. Senang sekali bisa bertemu dengan teman-teman semua di episode kali ini, di mana kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Mas Riza Kristanto. Apa kabar Mas Riza? sehat ya? Alhamdulillah. Makasih boleh datang ke podcast Hive Intelligence ini, Mas. Very welcome. Thank you, Mas. Nah, Mas Riza ini adalah orang yang sangat berpengalaman di bidang keuangan dan perbankan. Beliau sudah menghabiskan lebih dari 15 tahun di berbagai divisi termasuk penjualan, pengembangan bisnis, dan risk management. Dan Mas Riza ini juga pernah menjadi senior vice president di Pevindo Biro Kredit, yaitu biro kredit yang pertama dan juga terbesar di Indonesia. Saat ini Mas Riza adalah seorang direktur di Monai Teknologi Indonesia, sebuah perusahaan yang menyediakan global consumer insight infrastructure yang menjalankan 4 pilar utama dari proses kredit, yaitu KYC, trust, fraud risk, credit decisioning, dan juga collection. Monai Teknologi Indonesia adalah bagian dari Monai Incorporated USA, yaitu perusahaan alternatif data yang sudah beroperasi di 5 negara di dunia. Nah, yang fakta yang menarik ini, Mas, kita sama-sama pernah ke Oklahoma ya, Mas, dan spend some time di sana ya. Betul, Mas. Mas di Tulsa ya? Saya dulu di Tulsa, Oklahoma. Oke. Ya. Dulu kebetulan kuliah di sana jurusan manajemen penerbangan dulu. Manajemen penerbangan ya? Betul. Wow. Karena pada saat tahun itu di US itu industri penerbangan lagi booming ya. Gitu. Jadi dan belum banyak yang maksudnya orang Indonesia yang masuk di jurusan itu pada saat itu. Wow. Gitu. Ini industri penerbangan menerbangkan pesawat atau Dia industrinya? Industrinya. Tapi di sana kita juga belajar untuk ambil kayak private pilot license dan sebagainya, itu kita juga belajar di situ. Gitu. Menarik sebenarnya itu. Wah, luar biasa ya. Iya, banyak sekali CEO yang belajar terbang gitu, Mas. Iya. Ini Mas merupakan salah satu CEO yang juga pernah punya hobi gitu ya, atau suka dengan aviation ya. Betul. Penerbangan ya, luar biasa. Nah, kita langsung aja ngobrol-ngobrol nih, Mas Riza, tentang beberapa hal. Tapi mungkin Sobat Leaders pengen tahu lebih dalam tentang Mas Riza. Jadi kita nanya tentang life advice juga, personal advice, selain juga technical terms di industri credit scoring gitu, Mas. Siap. Nah, kita mulai mungkin dengan ini ya, Mas ya. Apa kira-kira buku, film, atau sumber inspirasi yang menginspirasi Mas dalam banyak hal, atau bekerja, hidup, dan seterusnya? Kalau saya memang salah satu tokoh panutan dan mungkin beberapa orang juga itu Steve Jobs ya. Jadi memang bagaimana Steve Jobs itu dulu dia merevolusioner
kayak smartphone, Yes, gitu ya. iPhone. Kalau dulu pada saat trennya telepon masih dilipat-lipat gitu Yeah. ya, dan apalagi pada saat iPhone yang pertama itu kan trennya masih BlackBerry ya, Betul. orang masih menggunakan keypad dan lain seperti itu. iPhone dia sudah memperkenalkan yang touchscreen ya. Betul. Dimana pada saat itu orang merasa ini something new yang bisa sukses atau gagal gitu ya, dan ternyata sukses. Jadi di situ juga itu menjadi salah satu ibaratnya bahwa kita tuh harus keep hungry and keep foolish gitu ya. Betul. Jadi kita nggak boleh selalu merasa kita udah pintar, kita udah mampu gitu ya. Jadi termasuk hari ini saya juga belajar banyak nanti sama Mas Moran. Aku yang belajar dari Mas Riza ini ya Mas. Jadi sama, terutama sekarang di era digitalisasi itu kita harus selalu berinovasi. Karena Yes. tuntutan dari baik kebetulan perusahaan saya adalah yang mensupport lembaga keuangan dan financial ecosystem ya. Kita selalu berusaha memperkenalkan satu teknologi capabilities yang baru ya, sumber data yang baru yang mana itu bisa membantu baik itu dari sisi SLA bisa lebih cepat ya, cost efficient dan sebagainya. Jadi ya kalau saya mungkin Steve Jobs itu salah satu Yang paling utama ya. idola kita untuk terutama kita untuk selalu banyak belajar ya, Oke. Mas Mora. Wow, luar biasa Steve Jobs. Saya juga mengidolakan dia tuh Mas. Bener-bener saya pakai iPhone juga nih kebetulan. Dan waktu saya pertama kali beli iPhone tuh mungkin iPhone 7 ya, iPhone 8 baru setelah sekian tahun ya. Tapi waktu itu saya lagi di luar negeri Mas. Oh, Dan itu Google Maps-nya bisa dibawa di HP, bisa langsung. Itu rasanya kayak wah, gue bisa kemana aja nih. Luar biasa sih. Oke Mas, terima kasih. Kalau terkait pekerjaan nih Mas, Mas kan sekarang fokusnya di credit scoring-nya mulai dari Pevindo sampai Monai. Ini trajektorinya betul-betul sangat-sangat dalam dan sangat-sangat menarik banget ya di credit scoring. Kalau Mas nggak bekerja di industri credit scoring, Mas itu kira-kira bakal ambil profesi apa nih? Sebenarnya kalau melihat karir saya juga cukup unik ya. Maksudnya saya tuh menghabiskan banyak waktu pengalamannya tuh di sales dan business development di beberapa lembaga keuangan ya, termasuk perbankan dan consumer finance. Terus kemudian seiring dengan waktu kita peningkatan karir juga akhirnya saya mulai ke sebagai generalis. Jadi di terutama yang secure loan itu, jadi kita generalis itu kita end-to-end proses ya. Kalau dulu hanya di bagian sales, product and marketing, jadi terus skill kita juga kita di credit analysis, risk management dan collection. Dan setelah itu malah bergabung dengan credit bureau ya. Jadi dari lembaga keuangan kita pindah ke perusahaan atau satu institusi yang serving lembaga keuangan ya. Di mana ternyata di situ saya belajar bahwa ternyata data ini banyak sekali ya. Nah, jadi dari lembaga perbankan ke perusahaan data dan sekarang ke teknologi company malah. Benar. Ini masuknya teknologi ya Mas ya? Masuknya teknologi ya. Jadi sekarang malah saya perjalanan karir saya sekarang di perusahaan teknologi gitu kan. Di mana sebenarnya Indonesia sendiri ini kan kita kalau kita bicara biro kredit itu Indonesia mungkin lead starter ya. Maksudnya dibanding negara lain di ASEAN pun mereka sudah lebih dulu dibanding Indonesia. Biro kredit itu berdasarkan POJK itu mereka berdiri sejak 2014. Jadi biro kredit itu di Indonesia pada saat itu baru dikeluarkan POJK itu di 2014 ya. Nah, itu cikal bakal oleh biro kredit. Kemudian Pevindo sendiri baru beroperasi secara komersial di 2017. Ya. Dan pada saat itu memang dari sisi, sekali lagi kita sebagai perusahaan data kan kita mengolah data ya. Kalau datanya ini kurang bagus ya
istilah kita tuh garbage in, garbage out. Betul, gitu ya. betul. Nah, tapi kita lihat sekarang di Indonesia sendiri sudah mulai banyak improvement ya, mulai dari data ektp sekarang yang dulu mungkin satu orang bisa punya lebih dari satu KTP gitu ya. Nah, sekarang datanya udah jauh lebih Baik, bagus gitu. Nah, kemudian pada saat sekarang di mengenai teknologi Indonesia itu kita juga skopnya lebih luas lagi. Jadi bukan hanya di data kredit, tapi data non kredit ini yang ternyata jauh lebih besar. Gitu. Jadi ya sekali lagi mungkin kalau nggak di biro kredit, ya saya sekarang di perusahaan teknologi gitu ya. Oh iya, benar-benar ini bukan hitungannya bukan biro kredit atau kredit scoring. Ya, tapi ini sekarang malah lebih luas lagi ya. Kita di luas. perusahaan teknologi yang memang kita serving data terutama untuk lembaga keuangan di Indonesia. Wah, menarik banget Mas. Jadi tadi itu ya perjalanannya mulai dari bank, kemudian biro kredit, kemudian teknologi. Betul. Di Indonesia ini Mas kalau boleh tahu, biro kredit itu bukannya dia semacam information sharing tentang skor kredit seseorang ya? Itu yang kalau pemerintahnya itu OJK ya, yang sharing misalkan kita punya suatu tingkat kredit itu yang tahu kan bank kita, Ya. tapi bank lain nggak bisa tahu ya. Oke, jadi kebijakan terkait biro kredit itu di setiap negara bisa berbeda. Nah, Indonesia sendiri ini menganut sistem dual reporting system. Jadi kalau di beberapa negara lain itu biasanya mereka biro kreditnya itu hanya satu dari OJK atau Central Bank biasanya, gitu. Jadi di beberapa negara itu cuma hanya satu. Yes. Nah, semua bank atau lembaga keuangan itu kan melapor ke biro kredit atau Central Bank ini di tiap negara, ya. Di mana data ini akan digunakan lagi oleh seluruh lembaga keuangan untuk melakukan assessment atau penilaian terhadap calon debiturnya. Nah, di Indonesia sendiri kita menganut sistem dual reporting system, di mana kita ada SLIC, ya, ini yang dikelola oleh OJK, di mana saat ini perbankan, BPR dan perusahaan pembiayaan atau multi finance mereka lapor ke SLIC ini, karena nanti data ini akan dimanfaatkan oleh lembaga keuangan yang lain, gitu ya. Pada saat kita mengajukan satu pinjaman, nah nanti lembaga keuangan yang kita apply ini dia akan melakukan pengecekan nih, bagaimana satu histori pembayaran dari si calon nasabah ini, terus kemudian kita juga menilai apakah dia ada fasilitas yang macet atau bermasalah. Terus kita juga menilai dari sisi kredit exposure-nya. Artinya sudah seberapa banyak nih fasilitas yang diberikan oleh lembaga keuangan yang lain. Gitu ya. Itu bisa ketahuan? Bisa. Jadi seluruh data yang berhubungan dengan fasilitas kredit kita akan terlihat jelas ya di dalam kita bilangnya itu SLIC ya kalau di Indonesia. Nah, di luar dari SLIC di 2014 itu OJK mengeluarkan POJK yang mengatur tentang kita bilangnya LPIP, ya, lembaga pengelola informasi kita bilangnya itu LPP ya. LPP itu lembaga pengelola informasi perkreditan. Ya, jadi lembaga pengelola informasi perkreditan. Nah, di mana kita mendapatkan data dari OJK juga. Jadi OJK ini memberikan seluruh data kredit, baik dari perbankan, BPR maupun perusahaan pembiayaan. Nah, di LPP sendiri, ini bahasa resminya Biro Kredit ya, itu diatur di POJK 5 2022. Nah, di mana LPM ini mereka tuh harus mengeluarkan satu report yang bernilai tambah. Jadi kalau pada saat kita melakukan pengecekan data SLIC kita di OJK itu hanya data kreditnya saja, Mas. Jadi Riza memiliki 5 kartu kredit dengan limit berapa dan penggunaannya berapa, gitu ya, termasuk histori pembayaran. Nah, di LPP atau Biro Kredit, data ini kita harus ada nilai tambah. Jadi kita olah dan kita keluarkan satu skor. Nah, di mana skor ini merefleksikan behavior kita ya, apakah kita ini selalu membayar lancar, terlambat dan lain sebagainya. Nah, di dalam skor ini biasanya dia ada 5 grade.
mulai dari very low risk, average risk, high risk dan very high risk. Jadi ada 5 grade, di mana setiap grade ini mencerminkan probability of default atau kemungkinan macet kita itu berapa persen. Gitu ya. Kalau yang very low risk itu kemungkinan macetnya bisa 10%. Nah, nanti dari lembaga keuangan ini yang menentukan ya, pada saat kita mengajukan apakah Riza ini disetujui atau tidak, mereka menentukan, oh kalau di kami, kalau high risk ini kemungkinan macetnya 30-40% masih oke. Ya. Atau kalau mereka merasa, wah ini agak terlalu tinggi atau bermasalah, jadi mereka keputusan mereka ditolak. Nah itu keputusan dari lembaga keuangan. Gitu. Wah, menarik banget, ada SLIC, ada LPP ya tadi Mas ya. Karena Indonesia menganut dual reporting system. Ini informasi baru sekali buat saya ya, Mas Riza. Ini saya rasa Sobat Leaders juga banyak yang baru tahu dan ini menarik banget buat kami. Nah, untuk lebih lanjutnya kita mungkin main semacam ice breaking, Mas. Ya, jadi ini santai aja. Ada 2 pilihan kata. Mas silakan pilih salah satu. Boleh dikasih alasan atau enggak? Ya. Yang pertama, teh atau kopi? Teh. Teh. Salah. Ice latte salah ya. Yang kedua, Oklahoma atau New York? Oklahoma. Yes. Siap. Kemudian pertumbuhan akuisisi atau pertumbuhan organik? Akuisisi. Akuisisi ya? Kenapa tuh, Mas? Again ini tergantung dari situasi ya, situasi dan juga rencana bisnis ya. Gitu. Terkadang pertumbuhan organik itu kan cukup lama. Jadi terkadang pada saat kita ingin mencapai satu pertumbuhan yang cukup cepat atau istilah eksponensial dalam waktu yang cukup singkat, itu salah satu strategi yang biasa digunakan itu akuisisi. Dan biasanya juga ini strategi ini yang digunakan juga oleh beberapa perusahaan besar ya, gitu. Pada saat mereka ingin tumbuh dan menguasai pangsa market yang lebih besar lagi, mereka bisa melakukan strategi akuisisi. Ya. Gitu. Menarik nih, Mas. Kemudian kalau boleh tahu, Mas prefer product innovation atau process innovation? Dua-duanya benar mungkin ya. Tapi yang kayak menurut Mas paling relevan atau paling Mas prefer aja gitu? Iya. Sebenarnya kalau saya sendiri mungkin di proses innovation ya. Proses innovation. Karena pengalaman saya di beberapa pekerjaan sebelumnya, kita pada saat melakukan product innovation itu kita harus clear dulu bagaimana market acceptance dari produk kita. Ya. Pada saat kita mengeluarkan satu produk yang ibaratnya itu bukan based on customer needs ya. Nah itu nanti akan jadi satu challenge juga buat kita. Bahwa pada saat kita meluncurkan satu produk itu kan memang harus jelas ya, artinya satu nanti strategi bisnis seperti apa, pertumbuhannya bagaimana gitu ya. Dibandingkan dengan proses innovation itu yang memang biasanya sangat membantu dari sisi business as usual. Jadi kan di proses innovation itu mungkin kita tidak perlu menambah satu aktivitas ya, tapi dari beberapa proses itu kita melihat nih bottleneck-nya ada di mana. Ya, nah itu yang memang saya udah lakukan ya selama di mungkin 3-4 perusahaan saya yang sebelumnya itu. Saya menuntut tim saya itu untuk mereka selalu memikirkan gimana saya bisa bekerja lebih cepat, bagaimana saya bisa bekerja lebih mudah dari sisi automation, dan juga bagaimana saya bisa bekerja lebih akurat. Jadi biasanya itu dengan kita proses innovation itu kita bisa tahu, karena saya tuh kadang agak worried dengan proses yang manual. Karena umum error ya, Mas ya. Nah, jadi itu yang saya hindarin tuh, karena biasanya namanya manusia itu cukup wajar yang mereka melakukan kesalahan gitu. Tapi pada saat bisnis kita udah di skala tertentu, kita harus melihat bahwa itu kesalahan itu udah bukan sesuatu yang acceptable lagi. Asli gitu. Wah, menarik banget nih, Mas. Banyak proses-proses yang nanti mungkin kita akan bahas nih teman-teman di diskusi ini. Kemudian yang terakhir nih, Mas, outsourcing atau in-house? In-house. In-house ya. Oke. Menarik banget. Nah, kita masuk ke sesi berikutnya tentang life advice nih, Mas.
Kira-kira kalau boleh cerita, gimana sih Mas bisa terjun di bidang teknologi yang berhubungan dengan kredit ini? Boleh nggak cerita gimana minat Mas itu mulai bertumbuh dan sejak kapan? Ya. Nah, jadi sekali lagi kalau melihat karir saya selama mungkin 15 tahun belakangan ya. Jadi saya tuh berasal dari industri perbankan dan lembaga keuangan. Jadi dan memang ternyata itu cukup membantu ya. Jadi saya tuh sekarang melihat diri saya itu sebagai risk management expertise with the sales and business development background. I see, yeah. Jadi kita kalau melihat risk itu kan bisa dua cara ya. Opportunity. Bukan, kita melihatnya dari dua sisi. Kalau kita melihatnya dari sisi orang yang terlalu kredit minded itu jadinya mungkin bisnisnya nggak tumbuh. Betul. Jadi kita terlalu rigid lah dalam sisi risk management. Tapi saya tuh melihat diri saya sebagai risk management expert yang with the sales and marketing or business development point of view. Jadi kita melihatnya dari opportunity. Yes, there is a risk. Ya. Yes, there is something that we need to mitigate ya. Yeah. Tapi itu bukan berarti kita jadi kayak full stop. Oke. Ya. Gitu. Jadi sekali lagi kalau melihat dari ke belakang, ya kita harus selalu belajar ya. Jadi pada saat saya di lembaga keuangan sebagai sales, business development dan marketing background, di satu level tertentu itu kita akan menjadi generalis. Jadi semakin kita ke atas tuh kita harus bisa menguasai semuanya, gitu ya. Meskipun nggak harus semuanya, gitu ya. Tapi ada beberapa mungkin matrix atau analisa yang kita harus mulai di high level. Gitu. Karena di beberapa perusahaan global itu biasanya ada tren tuh ya. Pada saat secara global itu kondisi lagi kurang bagus, biasanya di level-level senior itu dari orang-orang finance tuh. Sangat kurang bagus ya. Nah, jadi mereka tuh strateginya adalah gimana bertahan dulu, ya kan, efisiensi dan sebagainya. Pada saat secara global ini sudah membaik, biasanya di level-level CEO dan lain sebagainya itu dari orang sales ini. Karena mereka harus memikirkan, ini saatnya perusahaan udah mulai tumbuh, gitu kan. Nah, jadi itu yang saya lihat bahwa ya kita satu harus selalu belajar ya. Jadi kita tidak boleh merasa puas karena di satu titik tertentu itu kita akan menjadi generalis dan kita harus menguasai semua hal gitu. Yang kedua, kita juga harus membuka peluang untuk networking ya, karena di dalam setiap bisnis itu kita harus melihat adanya potensi untuk partnership atau kolaborasi. Asik. Ya. Wow. Nah, itu yang membuat positioning kita di market juga semakin bagus gitu ya. Dan yang terakhir adalah ya kita juga harus sebagai leader itu kita harus invest in people. Invest in people. Ya, jadi saya melihat banyak perusahaan itu mereka cukup bagus gitu ya, tapi mereka tidak invest di orangnya. Jadi mereka akhirnya banyak yang employee turnover, ya. Banyak orang-orang yang bagus itu mereka resign, atau banyak orang bagus karena tidak produktif, gitu ya. Karena mereka merasa tidak dihargai dan sebagainya. Jadi ya saya selalu melihat bahwa banyak perusahaan itu gagal bukan karena kompetitor lebih bagus, tapi dia yang lebih jelek. Iya ya. Dan itu saya lihat banyak perusahaan yang seperti itu. Jadi banyak sebenarnya di satu titik itu bukannya kompetitor yang semakin bagus ya, tapi kita yang malah semakin jelek gitu ya, sehingga itu yang membuat kita tidak kompetitif di market. Menarik banget. Soal investing people Mas, kan saya di kartu prakerja nih Mas. Jadi kartu prakerja itu semacam beasiswa pelatihan Mas, untuk orang-orang profesional, baik yang nganggur maupun yang lagi kerja, itu bisa meningkatkan kapasitasnya, kompetensinya, sehingga mungkin bisa promosi, atau bisa pindah ke industri yang dia mau. Jadi saya setuju banget tadi Mas tentang invest in people. Selain kasih training nih Mas, kasih beasiswa dari perusahaan, sebenarnya invest in people tuh kalau boleh lebih dalam lagi tuh menurut Mas bisa seperti kegiatan apa sih? Apakah memberikan responsibility yang lebih besar, memberikan kepercayaan, atau seperti apa?
Ya, jadi selain pelatihan ya, kita bisa melakukan banyak hal. Salah satu yang tadi Mas Nora sampaikan ya, jadi kita juga memberikan tanggung jawab yang lebih besar. Iya. Terus kita juga memberikan reward dan punishment yang jelas. Jadi banyak perusahaan itu mereka lebih memilih untuk memberikan punishment yang porsi lebih banyak dibandingkan reward yang jelas. Jadi itu yang kadang, dan reward itu tidak selalu related dengan cost ya. Oke. Ya, reward itu bisa berupa compliment, appreciation. I Ya. see. Di situ itu bukan sesuatu yang selalu membutuhkan biaya yang cukup besar ya. Betul. Tapi itu membuat orang merasa dia dihargai, membuat orang merasa dia semangat untuk selalu menjadi lebih baik. Gitu. Ya. Nah itu mungkin dua hal itu yang juga merupakan salah satu yang kita bisa lakukan. Wah, menarik banget Mas. Iya. Wah, luar biasa ya Mas Riza ini. Jadi dia seperti yang kita lihat, dia dalam karirnya juga merupakan people manager gitu ya, yang mengerti banget untuk invest in people. Jadi teman-teman jangan lupa untuk jadi yang terdepan harus selalu invest in people. Monen Corporate sendiri itu kita baru establish di 2021 Mas. Wow, baru ya? Kita bilang kita COVID baby. Kalau di Indonesia kan mungkin kalau cara-cara yang tradisional itu kita dulu ada survei ke rumah, Benar. tanya tetangga, Iya, kan? iya. Tanya Pak RT ya kan, nih orang ada sering didatengin kolektor enggak? Ya kan? Itu terjadi ya? Kalau yang konvensional Gitu ya? Iya. Kalau Mas Mora perhatikan di beberapa lembaga keuangan terutama perbankan ya, mereka bisa memberikan pinjaman untuk yang personal loan itu persetujuan dalam waktu kurang dari 60 detik. Oh gitu? Iya. Jadi misalkan saya apply kartu kreditnya Mas ke suatu bank Iya. gitu. Itu sebenarnya walaupun mungkin baru dikirim ke saya kartu kreditnya seminggu, 2 minggu, Iya. tapi itu prosesnya 60 detik nih. Proses persetujuan itu dalam hitungan detik. Bukan manual lagi itu, bukan orang yang baca dokumen saya. Udah nggak ada lagi orangnya. Wow. Udah fully automation. Wow, luar biasa banget ya.